Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang. Kita kembali lagi dalam renungan-renungan singkat. Biarlah melalui renungan-renungan singkat ini, saudara-saudara semua diberkati Tuhan. Kita semua sama-sama bertumbuh. Kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kerohanian kita semakin didewasakan oleh Tuhan. Dan supaya kita dibentuk lebih lagi menjadi serupa dengan Tuhan. Percaya katakan amin. Amin. Ya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak untuk semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Hari ini kami kembali lagi untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Bentuk kami melalui firman-Mu, biarlah kami semakin lebih dewasa lagi, kami semakin cakap dalam menghadapi situasi, keadaan, persoalan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita kemarin sudah belajar firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ke-11, yaitu Yesus terangkat ke surga, dan ini adalah kelanjutannya. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada rasul-rasul dan pengikut-pengikutnya supaya mereka menanti-nantikan Roh Kudus. Ya, menantikan Roh Kudus yang dijanjikannya, Saudara ya. Ya, baik, kita akan baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Judul rekopnya adalah Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, puji nama Tuhan. Ya, di sini adalah penantian rasul-rasul di dalam menantikan pencurahan Roh Kudus, Saudara ya. Nah, di dalam menanti-nantikan Roh Kudus ini, mereka, Saudara, apa yang mereka lakukan, Saudara ya, di dalam menanti-nantikan? Apakah dia diam saja atau bagaimana, Saudara ya? Nah, di sini saya dapatkan ada 3 poin yang bisa kita pelajari ya di dalam ayat yang ke-14, yaitu apa, Saudara ya? Poin yang pertama, mereka semua bertekun ya. Jadi bertekun. Ya, jadi di sini dalam menanti-nantikan Roh Kudus itu mereka semua bertekun ya, pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus dan pengikut-pengikutnya, mereka semua bertekun. Ya, kata bertekun ini adalah apa, Saudara ya? Kata bertekun di sini adalah berawal dari kata tekun yang artinya adalah sungguh-sungguh, Saudara ya. Jadi mereka bersungguh-sungguh di dalam menanti-nantikan Tuhan. Ya, di dalam pelayanan, di dalam pelayanannya ya, di dalam menginjil, di dalam berdoa, mereka bertekun ya, tidak main-main, Saudara ya. Mereka bersungguh-sungguh, Saudara ya. Nah, Saudara, kata bertekun sungguh-sungguh ini hasilnya juga akan maksimal ya. Orang dalam pekerjaan kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh ya, dengan tekun, maka hasilnya akan maksimal ya. Berbeda dengan orang yang mengerjakan sesuatu tidak sungguh-sungguh ya, tidak bertekun, maka hasilnya pun juga akan tidak baik ya. Hasilnya juga akan asal-asalan, Saudara ya. Mereka luar biasa sekali ya, mereka bertekun di dalam menanti-nantikan Tuhan,
ya bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati, ya mereka berkonsentrasi ya untuk menanti-nantikan janji Tuhan itu, ya janji yaitu pencurahan Roh Kudus itu, saudara ya. Nah, saudara, demikian juga dengan kita ya, saudara ya. Jadi apapun yang kita kerjakan mungkin di dalam pekerjaan kita sehari-hari, atau mungkin saudara sebagai pelajar ya, atau mungkin saudara sebagai pengusaha, atau mungkin bahkan saudara sebagai pelayan, ya lakukan itu dengan sungguh-sungguh ya, dengan bertekun. Ya saya percaya bahwa ketika sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh, bertekun, maka hasilnya akan maksimal, hasilnya akan luar biasa, saudara ya. Ya, jadi contohlah jemaat atau kehidupan orang Kristen pada zaman dahulu, saudara ya. Mereka begitu luar biasa, mereka berkumpul ya dalam menanti-nantikan Tuhan, ya mereka bertekun, ya berkumpul dengan luar biasa sekali, saudara ya. Mereka bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara ya. Ya, jadi mari saya ajak saudara semua di dalam, mungkin di dalam pelayanan, di saudara bergereja, ya bertekun di dalam mengikut Tuhan Yesus, saudara ya. Jangan asal-asalan ya. Mari sungguh-sungguh mengikut Yesus itu dengan sungguh-sungguh, jangan main-main, saudara ya. Nah, itu poin satu yang saya dapatkan. Lalu poin yang kedua, di kalimat selanjutnya dikatakan, mereka semua bertekun dengan apa, saudara? Dengan sehati, ya, dengan sehati, saudara ya. Nah, kata sehati, sepikir ini, saudara, tidak mudah loh, saudara ya. Mereka itu sehati sepikir, ya. Di dalam suatu organisasi ada banyak perbedaan, saudara ya. Kalau kita perhatikan murid-murid Tuhan Yesus, mereka latar belakangnya juga berbeda-beda, ya, pekerjaan mereka berbeda-beda, ya. Seperti Petrus nelayan, saudara ya. Jadi berbeda-beda, karakternya pun juga berbeda-beda. Tetapi luar biasa sekali, saudara ya. Mereka begitu luar biasa di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam mengikut Tuhan itu mereka luar biasa. Mereka menanti-nantikan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Mereka bertekun bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka berhasil ya. Saya rasa mereka itu berhasil apa, saudara? Berhasil menanggalkan egonya, ya. Berhasil menanggalkan keegoisnya, saudara ya. Ya, lebih mengutamakan apa? Kepentingan bersama, saudara ya. Jadi menyatukan visi itu nggak mudah, saudara-saudara ya. Ya, jadi luar biasa sekali, saudara ya. Mereka dengan luar biasa. Mereka sepakat untuk sehati, ya. Mereka siap berkorban untuk kepentingan bersama, saudara ya. Mereka lupakan kepentingan, ya, mereka sisihkan kepentingannya sendiri, saudara ya. Dia lebih menonjolkan kepentingan bersama, ya, saudara ya, di dalam pelayanan, di dalam mereka mengikut Tuhan Yesus. Nah, ini sangat luar biasa sekali, saudara ya. Nah, saudara, kalaupun saudara, saya percaya kita itu hidup nggak sendiri, saudara ya. Ada ya paling kecil ya keluarga, ya. Terus kita juga bergereja, ada organisasi ya, kita di pekerjaan juga, ya. Mari kita juga di dalam pekerjaan, di dalam apapun yang kita harus berusaha untuk sehati ya dengan seseorang, ya. Di dalam suatu organisasi kita harus bersehati, ya. Sehati dengan apa, saudara ya? Dengan satu visi untuk mewujudkan sesuatu itu, saudara ya. Nah, jadi luar biasa sekali ya, rasul-rasul mereka bisa menanggalkan keegoannya masing-masing, ya, demi untuk kepentingan bersama, saudara ya. Ya, itu yang saya dapatkan di poin yang kedua, ya. Poin satu tadi, mereka menanti-nantikan Tuhan dengan bertekun, ya, dengan sungguh-sungguh, ya. Lalu yang kedua, sehati, saudara ya. Lalu yang ketiga di sini ayat yang kalimatnya masih sama, saudara ya.
di ayat yang ke-14 itu, mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa, ya dalam doa bersama-sama, saudara ya, dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus, ya doa bersama-sama. Nah saudara, doa adalah komunikasi, ya komunikasi kita dengan Tuhan, ya. Jadi mereka itu bersama-sama berdoa bersama-sama, doa dalam doa itu mereka bersatu hati, saudara ya. Ya doa adalah apa saudara? Komunikasi kita dengan Tuhan, ya. Jadi perjumpaan kita dengan Tuhan, ya. Makna doa adalah pengakuan umat, ya, atas ketidakberdayaannya, ya. Di situ ada pencurahan isi hati kita, di situ kita bersatu hati, ya, di mana banyak kekurangan, banyak kelemahan, keterbatasan. Nah, di balik itu, ya, mereka semua mengakui bahwa kekuasaan Tuhan atas hidupnya. Mereka mengakui kekuasaan Tuhan, mereka mengakui kekuasaan Allah atas alam semesta ini dengan segala isinya, ya. Dalam makna doa seperti itu, itulah yang dilakukan oleh murid-murid Yesus beserta pengikut-pengikutnya yang lain untuk melakukan doa secara bersama-sama dengan tekun, sehati dalam menanti-nantikan datangnya Roh Kudus, ya, Roh penghibur, Roh penolong, saudara ya. Jadi luar biasa sekali, ya. Kalau saudara pengen lihat jemaat yang mula-mula, ya ini saudara ya, cerita jemaat mula-mula ya, Kristen ya ini saudara ya, mereka luar biasa begitu bersatu, ya saudara ya. Walaupun keadaan sulit, walaupun keadaan yang tidak baik pun mereka berkumpul, ya, bertekun di dalam menanti-nantikan Roh Kudus, ya. Mereka sehati, mereka berdoa bersama-sama. Saya percaya bahwa ketika kita melakukan hal ini, maka di dalam gereja kita pasti dahsyat, saudara ya. Banyak mujizat-mujizat terjadi di dalam kehidupan berjemaat di situ, saudara ya. Ya, itu yang saya dapat, saudara ya, renungan firman Tuhan pada hari ini, ya. Biarlah melalui firman ini kita semua diberkati, ya. Kita dibentuk oleh Tuhan sehingga bisa bertumbuh bersama-sama. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Hari ini kami sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam diri kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau juga memberkati setiap kami semua. Mungkin saat ini yang mendengarkan, mungkin ada yang sakit, ada yang lemah. Tuhan, Kau berikan kesembuhan, Tuhan, Kau berikan kekuatan, ya, Engkau berikan kemampuan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin saat ini ada yang berbeban berat, Tuhan, tolong mereka sehingga Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan jalan keluar sehingga mereka mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami ke tangan-Mu, ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati bangsa kami Indonesia ini, ya Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan demi nama-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini ke tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.